Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Diversity in Organizations, Chapter 2. Kelompok kami terdiri dari Fatmah Nurinisa Sofi, Rifki Ahmad Naufal, Niputu Ayu Saraswati, dan Yusuf Aji Darmawan. Oke, perbedaan. Nah, jadi setiap manusia itu kan diciptakan berbeda-beda, tetapi eh, kadang-kadang manajer manajer lupa perbedaan antara karyawannya itu. Maka untuk mengatasi ini diperlukan perlakuan yang berbeda kepada setiap orang. Selanjutnya demografik karakteristik. Sorry. Nah, demografik karakteristik ini memperlihatkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mm, perbedaan gaji di HR dan di Financial Manager, Computer Information System Manager, Marketing and Sales Manager, dan Chief Executive, rata-rata ditemukan bahwa laki-laki menghasilkan lebih banyak daripada perempuan. Next slide. Nah, levels of diversity. Levels of diversity itu digambarkan sebagai tip of the iceberg. Biarpun uh, banyak 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 yang bisa dikatakan terhadap perbedaan seperti umur, ras, gender, etnis, agama, dan disability status itu kalau misalnya seperti tuna tunawisma, tunawicara gitu. Nah, menurut ahli perbedaan-perbedaan ini cuman ujungnya cuman sebagian kecil aja seperti gambar yang ada di sini. Nah, eh, yang atasnya itu yang kecil adalah surface level diversity. Nah, ini adalah perbedaan yang gampang gampang terlihat seperti gender, ras, etnis, umur, atau disability tadi. Dan nggak selalu nggak nggak selalu berarti orang berpikir seperti apa dari stereotip ini. Kemudian ada deep level diversity difference. Nah, ini baru perbedaan-perbedaan antara personality dan work preferences yang nggak terlihat secara langsung. Jadi yang seperti ada dari dalam sifat tiap orang itu sendiri. Nah, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan ini diperlukan waktu waktu untuk satu sama lain untuk kenal lebih jauh lagi. Nah, ini untuk ini diperlukan proses yang progresif. Next slide. Diskriminasi. Nah, diskriminasi ini biasanya terjadi saat ada hmm, satu perbedaan yang kontras seperti yang ada di gambar ini. Nah, kalau diskriminasi ini adalah tindakan yang negatif dan tidak adil. Jadi dalam dunia kerja kita harus menghilangkan diskriminasi ini. Biarpun beberapa orang ada yang merasa bahwa diskriminasi itu diperlukan untuk karakter biar bisa develop dirinya sendiri. Next slide. Nah, untuk stereotip trait ini adalah yang menjelaskan uh, perspektif
negatif terhadap suatu grup. Misalnya dalam stereotip agama, terus eh, orang dari agama lain melihat nih agama agama Islam kalau misalnya kerja itu suka ada banyak waktu sholatnya gitu, jadi dianggap nggak terlalu produktif karena banyak istirahatnya seperti itu. Nah, ini biasanya paling sering terjadi kalau eh, terhadap yang minoritas gitu. Atau nah, contoh lain misalnya ada pekerja yang umurnya tergolong sudah sudah tua gitu, misalnya sudah 40-an, habis itu apply ke kantor yang isinya rata-rata dipegang sama milenial age. Nah, biasanya interviewernya ini pikir si yang mau apply ini udah outdated gitu, udah nggak bisa ngikutin dengan tren sekarang, jadi nggak kurang cocok dengan workplace-nya. Next slide. Nah, ini bisa berpengaruh lumayan serius tentang stereotip ini di dunia kerja. Nah, eh, karyawan yang merasa distereotipkan ini bisa bisa stres ya, jadi kayak performanya lebih kurang, terus kurang puas dan berpikir yang negatif terhadap attitude pekerjaannya, kurang kurang engagement, jadi kurang kurang ngobrol juga sama yang lain, kurang motivasi, dan absen lebih banyak dan lebih sering sakit, dan higher turnover retention, jadi lebih mau keluar, lebih mau resign gitu. Nah, untungnya ini bisa dilawan ya, eh, dengan cara melihat setiap karyawan sebagai individu masing-masing. Jadi setiap orang tuh harus kita terima, setiap orang itu beda-beda, dan nggak melihat dari perbedaan eh, dari tim, dari grup. Oke, selanjutnya ada karakteristik perbedaan lainnya. Jadi di buku itu ada 4. Yang pertama tenure. Nah, tenure ini digambarkan sebagai pengalaman bekerja. Jadi bisa dijadikan prediktor yang baik dalam produktivitas bekerja, walaupun sebenarnya beberapa bukti menunjukkan hubungannya itu tidak linear. Jadi biasanya ditemukan perbedaan dalam masa jabatan di suatu perusahaan itu, staf yang masih baru itu lebih semangat bekerja dibanding dengan yang sudah lama. Kemudian yang kedua ada religion atau kita bisa sebut agama. Jadi sering ada konflik di dalam perbedaan keyakinan. Misalnya di US itu ketika ada pelamar dari Muslim yang pakai attire Muslim gitu, biasanya lebih dipandang negatif dibanding dengan pelamar yang tidak menggunakan atribut Muslim. Nah, keyakinan ini sebenarnya bisa menjadi isu ketika kepercayaan agama itu melarang atau mendorong kebiasaan tertentu. Misalnya, ada pekerja yang pengen pulang cepat ketika malam Natal. Jadi, manajer itu lebih harus ke mikir bagaimana cara menjembatani kebutuhan-kebutuhan pegawainya ini. Kemudian yang ketiga ada sexual orientation dan gender identity. Jadi kalau di buku itu dijelaskan kaum LGBT itu sebenarnya belum bisa diterima secara penuh dalam bisnis. Nah, kemungkinan mereka itu
akan merasa didiskriminasi karena ya pasti dipandangnya gimana gitu kan. Nah, tapi sekarang organisasi itu udah ada yang mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang mengcover orientasi seksual mereka. Misalnya kalau di Amerika itu ada IBM. Jadi IBM itu bilang kalau LGBT itu dapat merasa aman di perusahaan ini karena kontribusi yang mereka berikan itu tetap ikut serta dalam kesuksesan perusahaan. Kemudian yang keempat ada cultural identity. Jadi banyak orang itu pasti membawa identitas budaya asli mereka dimanapun mereka berada. Nah, norma budaya ini dapat menginfluence tempat bekerja, terkadang juga bisa menimbulkan konflik. Jadi organisasi itu harus beradaptasi, tapi itu mungkin dulu ya. Sekarang kan orang-orang tuh udah bisa memahami dan menghargai dengan baik tentang identitas budaya mereka dalam bekerja. Nah, jadi di sini juga manajer bisa menjembatani fleksibilitas dalam tempat kerja untuk memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan pribadi. Next slide. Kemudian ability atau kemampuan. Jadi di sini ability itu terbagi dua. Yang pertama intellectual ability. Jadi kemampuan intelektual ini adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk aktivitas seperti berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Kemudian intellectual ability ini dibagi menjadi 7 dimensi. Yang pertama ada number aptitude atau bakat dalam numerik gitu ya. Jadi dia di sini mampu melakukan aritmatika secara akurat dan cepat. Misalnya pekerjaan yang cocok itu sebagai akuntan. Kemudian ada dimensi pemahaman verbal. Itu pekerjaan yang cocok seperti manajer pabrik. Kemudian ada kecepatan persepsi. Yang cocok pekerjaannya itu seperti penyelidik kebakaran. Kemudian ada penalaran induktif. Penalaran induktif berarti seperti market researcher. Dia bisa memforecast permintaan dalam suatu produk itu di periode kemudian hari. Kemudian ada deductive reasoning seperti supervisor, kemudian visualisasi spasial seperti interior dekorator. Jadi dia itu bisa mengimajinasikan gimana nih letak yang baik. Kemudian ada memori. Ini pekerjaan yang cocok itu seperti salesperson karena dia dapat mengingat nama-nama dari customer. Nah, intellectual ability ini kan mungkin bisa kita bilang adalah kecerdasan seseorang. Jadi kecerdasan seseorang itu dapat mendukung kinerja yang baik, tetapi tidak serta-merta dapat membuat orang-orang itu bahagia dengan pekerjaan yang sekarang, karena orang yang cerdas itu cenderung memiliki tendensi untuk memiliki pekerjaan yang lebih menarik. Mereka juga lebih kritis dalam mengevaluasi kondisi pekerjaan mereka. Next slide. Kemudian yang kedua ada physical ability. Jadi kemampuan fisik ini adalah kemampuan untuk melakukan tugas yang memerlukan stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang berhubungan dengan fisik lainnya. Jadi di sini terbagi menjadi 9 kemampuan dasar. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor kekuatan. Nah, faktor kekuatan ini ada 4. Yang pertama, dynamic strength, itu kemampuan untuk mengerahkan kekuatan otot secara terus-menerus, kemudian trunk strength, terus yang ketiga ada static strength dan explosive strength. Jadi ini lebih ke faktor kekuatan dari fisik seseorang semuanya. Terus yang kedua ada faktor fleksibilitas. Itu ada 2. Yang pertama extend flexibility dan yang kedua dynamic flexibility. Kemudian ada faktor lainnya yaitu ada 3. Yang pertama koordinasi tubuh, kemudian keseimbangan dan stamina. Nah, jadi
organisasi itu sekarang tuh semakin sadar bahwa tenaga kerja yang produktif itu mencakup semua jenis orang dan tidak mengecualikan siapapun atas dasar karakteristik pribadi. Nah, manfaatnya itu sangat besar untuk manajer yang punya pikiran itu maju. Next slide. Kemudian mengimplementasikan strategi perbedaan. Jadi diversity management itu adalah proses dan program yang mana manajer itu membuat semua itu lebih sadar dan sensitif dalam kebutuhan dan perbedaan. Nah, strateginya itu yang pertama ada memberagamkan karyawan. Jadi, manajer itu bisa membuat pesan yang menargetkan pesan perekrutan itu ke kelompok demografis tertentu yang kurang terwakili dalam dunia kerja, yang minoritas gitu. Nah, proses seleksinya itu menjadi salah satu proses yang penting dalam upaya keberagaman. Jadi manajer itu harus benar-benar menilai dan dia harus mempunyai objektivitas dalam memilih perekrut dan harus melihat apakah si perekrut itu tetap mempunyai potensi produktivitas untuk bekerja di perusahaannya. Kemudian yang kedua ada perbedaan dalam kelompok. Jadi mayoritas di tempat bekerja biasanya kan mengharuskan bekerja itu secara berkelompok. Jadi kalau berkelompok itu kan mereka harus berkomunikasi lebih sering dengan yang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, keberagaman atau kesamaan dalam berkelompok itu akan lebih efektif bergantung pada kepentingannya. Dan dijelaskan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang berbeda keahlian dan pendidikan itu lebih efektif daripada kelompok yang homogen. Next slide. Kemudian, jika program yang diterapkan oleh manajer itu berhasil, nah itu akan memunculkan 3 komponen ini. Yang pertama, dapat mengajarkan manajer tentang kerangka hukum untuk kesempatan kerja yang setara dan mendorong keadilan terhadap semua orang tanpa memandang demografis mereka. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang beragam itu akan lebih mampu melayani pasar pelanggan dan klien yang beragam. Kemudian yang ketiga, dapat menumbuhkan praktik pengembangan pribadi yang memunculkan keterampilan dan kemampuan semua pekerja dengan mengakui bagaimana perbedaan dapat menjadi sesuatu yang berharga untuk dapat meningkatkan kinerja seseorang. Kemudian, next slide. Chapter 3 akan dijelaskan oleh rekan saya, Ayu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Sofi. Sekarang kita akan masuk ke chapter 3, yaitu mengenai attitudes and job satisfaction. Oke, di sini ada pernyataan, yaitu a job that fits you is one that satisfies you. Apakah pernyataan itu benar? Mari kita lihat. Oke, attitudes itu sebenarnya apa sih? Jadi attitudes itu pengertiannya kalau di buku adalah evaluative statement or judgment concerning objects, people, or event. Jadi attitude itu adalah perlakuan kita terhadap sesuatu. Istilahnya kayak gitulah ya. Nah, attitude ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah cognitive komponen, yang kedua adalah affective komponen, dan yang ketiga adalah behavioral komponen. Cognitive komponen ini ketika kita sadar, jadi dia tuh bentuknya opini diri kita sendiri terhadap sesuatu. Lalu kalau efektif itu kalau kita sudah melibatkan perasaan sedih, marah, senang, bahagia, yang seperti itu. Lalu kalau behavioral itu dia lebih ke aksi kita terhadap perasaan kita. Jadi misalnya ketika kita nggak suka sama seseorang, kita bertindak untuk menjauhi orang tersebut. Itu bisa aja. Itu mungkin masuk ke behavioral komponen. Nah, attitude ini sebenarnya ada 2, ada positive attitude dan ada negative attitude. Di samping ini saya berikan contoh, ini juga ada di buku ya sebenarnya, ini tentang negative attitude. Nah, kalau di sini, itu ngebahasnya adalah tentang seseorang yang merasa tidak puas karena dia merasa
atasannya itu malah mempromosikan, memberikan kesempatan promosi lebih awal kepada temannya yang menurut dia belum pantas. Seperti itu. Nah, kalau kognitifnya dia merasa, wah kok teman saya nih yang naik nih promosi nih, padahal menurut saya lebih pantas nih, wah manajer saya nggak adil nih gitu. Itu masuk ke kognitif, kita sadar akan suatu situasi. Lalu efektifnya adalah terhadap kejadian itu kita pasti akan sedih atau marah. Nah dia di sini adalah marah, dia nggak suka sama manajernya. Nah karena tidak sukaannya itu menghasilkan suatu aksi. Aksi yang dihasilkan di sini adalah dia mau nyari kerjaan lain aja deh, aku mau berhenti aja deh di sini, aku nggak suka karena supervisorku sepertinya nggak adil, kayak gitu. Sebenarnya ketiga-tiganya ini kalau kita lihat ya dari tatarannya itu mungkin terlihat seperti yang pertama adalah kognitif dulu, baru afektif, baru behavioral. Tapi pada kenyataannya kita mungkin nggak akan sadar yang mana yang lebih dulu, karena mungkin aja perasaan dulu yang main, mungkin aja malah aksi dulu. Itu kita masih belum bisa, kalau secara nyata itu masih agak susah, masih agak rancu. Oke, next slide. Oke, yang ini kita membahas tentang attitudes and behavior. Attitude sama behavior ini adalah dua hal yang mungkin saling terkait. Kita agak susah untuk membedakannya ya. Jadi attitude dan behavior ini bisa juga saling bertentangan. Jadi dia bisa kontradiksi. Kita berpikirnya seperti apa, tapi kita berperilakunya seperti apa. Itu kan bisa aja beda. Nah, itu disebutnya adalah cognitive dissonance. Cognitive dissonance itu adalah contradictions between two or more attitudes or between attitude and behavior. Nah, cognitive dissonance ini menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi misalnya ketika kita berpikirnya A, tapi kita bertingkah lakunya B, itu kan pasti dari diri kita tuh kayak ada konflik di dalam diri sendiri ya. Kita ngerasa nggak nyaman, dan kita akan berusaha untuk mengurangi ketidaknyamanan itu. Kita akan berusaha gimana caranya supaya kita menjadi nyaman dengan diri kita sendiri, baik itu bisa dengan rasionalisasi atau hal yang lainnya. Nah, the most powerful moderator of the attitude relationship itu, jadi hal yang paling bisa menunjukkan attitudes kita itu ada 5 ya di sini ya. Yang pertama adalah importance of the attitudes, yang kedua adalah correspondence to behavior, yang ketiga adalah accessibility, yang keempat adalah presence of social pressure, dan yang kelima adalah has direct experience with the attitude. Jadi makin penting kita merasa attitude kita itu, maka kita akan makin attach sama dia. Seperti itulah kira-kira. Nah, lalu keinginan kita untuk bisa mengurangi ketidaknyamanan itu, cognitive dissonance itu tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, importance of the elements creating dissonance. Yang kedua, influence we believe we have over the elements. Yang ketiga adalah rewards of dissonance. Jadi di sini bisa dikatakan seperti ini mungkin ya. Jadi ketika kita merasa tidak nyaman mungkin di tempat kerja kita nggak nyaman, misalnya teman kerja kita nyebelin nih, tapi kita tetap harus bisa profesional ya, kita tetap harus bisa kerja sama dia gitu. Tapi ternyata gaji kita oke nih, gaji kita bagus nih, gaji kita tinggi. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, karena gajinya tinggi kita mungkin bisa lebih lebih nggak apa-apa lah dengan harus kerja dengan teman kita yang mungkin menurut kita agak menyebalkan gitu ya. Oke, next slide. Oke, ini adalah job attitudes. Job attitudes ini ada beberapa macam ya. Intinya itu ada 3 sebenarnya. Oke, yang pertama adalah job satisfaction. Job satisfaction ini adalah kepuasan kita terhadap suatu pekerjaan ya. Jadi positive feeling. Ini dia positive feeling about job resulting from an evaluation of its characteristic. Jadi ketika kita ngerasa kita puas dengan pekerjaan kita, itu bisa dikategorikan job satisfaction. Lalu ada job involvement, yaitu the degree to which people identify psychologically with their jobs and consider their perceived performance levels important to their self-worth. Jadi kita ngerasa kalau kita itu terlibat di pekerjaan itu namanya job involvement. Lalu ada psychological empowerment, the degree to which they influence their work environment, their competency, the meaningfulness of their job and their perceived autonomy. Nah, kalau ini lebih ke kita ngerasa dengan adanya keterlibatan kita itu bisa lebih meningkatkan lingkungan kerja tuh kita bisa lebih kondusif gitu. Jadi kita ngerasa kita tuh penting banget di kerjaan itu gitu. Nah, terus kalau organizational commitment ini mungkin mirip seperti kalau yang minggu lalu Bu Cici sampaikan itu seperti citizenship ya. Jadi
ngerasa terikat gitu dengan organisasi gitu. Jadi pengennya tetap jadi membernya aja gitu, nggak mau keluar dari organisasi itu. Kira-kira seperti itu. Lalu ada perceived organizational support atau disingkatnya POS. The degree to which employees believe an organization values their contribution and cares about their well-being. Jadi ini adalah bentuk keterikatan karena kita, karyawan itu merasa kita diperhatikan oleh organisasi. Mungkin ada banyak contohnya ya, seperti misalnya organisasi yang memberikan asuransi kesehatan full cover, itu dan ketika kita sakit, ternyata kita tidak perlu membayar apapun gitu loh. Jadi dibayarin full oleh organisasi, itu mungkin kita akan ngerasa, wah tempat kerja kita nih perhatian juga ya sama karyawannya ya. Udahlah nggak usah keluar deh, di sini aja sampai pensiun, mungkin seperti itu. Lalu ada juga employee engagement. Employee engagement itu adalah an individual involvement with satisfaction with an enthusiasm for the work he or she does gitu. Jadi employee engagement itu lebih ke keterikatan sih, lebih ke keterikatan karyawan terhadap tempatnya bekerja. Top reason-nya itu adalah having a good manager. Jadi ketika kita memiliki atasan yang baik, atasan yang mengerti karyawannya, kita mungkin akan lebih terikat dengan pekerjaan kita itu, dengan organisasi. Atau feeling appreciated. Jadi ketika kita melakukan suatu pencapaian, kita tidak diabaikan, kita tidak hanya dibiarkan begitu saja, tapi kita juga diapresiasi. Seperti itu. Oke, next slide. Oke, ini kita akan membahas mengenai job satisfaction. Nah, ini ada sebuah grafik ya. Ini kita bisa lihat di sini sebenarnya tentang worst job of 2013 for job satisfaction. Di sini dikaitkan dengan pendapatan per tahunnya. Ternyata pendapatan itu bukan yang utama dalam menentukan job satisfaction. Jadi makin tinggi pendapatan belum tentu juga kita makin puas dengan pekerjaan kita. Gitu. Jadi untuk mengukur job satisfaction ini sebenarnya bukan cuma dari pendapatan juga sih. Ada beberapa faktor yang mungkin bisa kita ukur. Dan untuk mengukur job satisfaction ini kita bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama adalah single global rating. Jadi dengan satu question aja. Pertanyaannya itu how satisfied are you with your job? Lalu yang kedua adalah the summation of job facet identifies key elements in a job. Jadi ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang lebih spesifik. Ini mungkin kalau single global rating ini kita bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu yang lebih cepat ya. Kalau pakai job facet ini mungkin akan lebih lama karena perlu adanya analisis lebih lanjut. Nah, ini kita bisa lihat juga, ini ada average job satisfaction level by facet. Jadi ada beberapa hal yang dinilai di sini. Yang pertama ada work itself, lalu ada pay, ada promotion, ada supervision, ada coworkers, sama overall. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata pay itu, gaji itu bukan yang pertama yang menentukan kepuasan bekerja ya, job satisfaction ya, malah ternyata yang paling tinggi di sini antara work itself atau overall dari pekerjaan itu sendiri. Nah, job satisfaction ini juga dipengaruhi oleh culture ya, oleh budaya dari suatu negara. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa negara yang job satisfaction-nya ternyata tinggi, tapi ada juga beberapa negara yang job satisfaction-nya ternyata rendah. Ini kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja, jadi mungkin aja kayak South Korea ini mungkin karena dia terlalu birokrasi, mungkin aja. Atau mungkin kalau yang di Meksiko mungkin dia puasnya karena mereka diberikan kebebasan dalam bekerja. Jadi misalnya yang penting targetnya tercapai, terserah caranya gimana. Mungkin aja seperti itu ya, kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Yusuf, silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Berikutnya mengenai apa sih penyebab dari kepuasan kerja itu. Yang pertama itu kondisi kerja. Jadi pada umumnya pekerjaan yang memberikan pelatihan, variasi kerja, kemandirian, dan kontrol dalam pekerjaan itu terbukti memuaskan sebagian besar karyawan. Selain itu, interaksi atau feedback di luar dari pekerjaan itu atau di luar dari tempat kerja juga terkait dengan kepuasan kerja itu sendiri. Berikutnya, nomor 2, yaitu kepribadian, di mana kepribadian ini juga sama penting dengan kondisi kerja dalam kontribusinya terhadap kepuasan kerja atau job satisfaction.
di mana keberadaan ini di mana orang yang memiliki CSE atau core self evaluation yang positif, yaitu orang yang percaya pada nilai batin dan kompetisi dasar mereka, itu lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada orang dengan CSE yang negatif. Kemudian yang ketiga terkait dengan gaji. Nah, memang gaji itu berkorelasi banget dengan kepuasan kerja dan kebahagiaan secara keseluruhan bagi sebagian besar orang. Tetapi efeknya bakal lebih kecil ketika seseorang tersebut mencapai tingkat standar hidup yang nyaman. Ketika udah mencapai level tersebut, tentu orang itu bakal menomor sekiankan gaji atau upah yang diterima. Kemudian yang keempat terkait dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana komitmen organisasi atau perusahaan pada CSR semakin mempengaruhi pekerjaan, semakin mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Di mana ketika CSR, di mana ketika organisasi mempraktikkan CSR itu bakal berkorelasi positif dengan kepuasan dari karyawan itu sendiri. Ketika perusahaan itu CSR-nya jarang dilakukan, tentu ini kepuasan kerja dari karyawan itu bakal semakin rendah. Gitu. Kemudian berikutnya outcome atau hasil dari kepuasan kerja itu, yang pertama tentang kinerja perusahaan, di mana ketika kepuasan kerja ini meningkat, tentu kinerja dari karyawan itu juga bakal meningkat. Yang kedua, mengenai organizational citizenship behavior atau perilaku karyawan. Ini dapat dicontohkan yaitu terkait dengan rasa bangga atau rasa kebanggaan bagi karyawan bekerja di sebuah perusahaan. Ketika seorang karyawan itu puas dengan pekerjaannya, maka mereka akan bangga menjelaskan ke orang bahwasannya saya kerja di sini loh dan sangat bagus, sangat welcome lingkungannya seperti itu. Kemudian yang ketiga dan keempat ini sama mirip, di mana yang ketiga itu kepuasan pelanggan atau customer-nya, dan yang terakhir yang keempat itu kepuasan hidup bagi karyawannya. Nah, yang terakhir yaitu dampak dari ketidakpuasan kerja itu dapat diukur dengan model The Exit Voice Loyalty Neglect Framework, di mana model ini sangat membantu untuk memahami ketidakpuasan tersebut. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana ada konstruktif, destruktif, dan yang ke bawah itu aktif dan pasif. Ketika aktif dan konstruktif ini berhubungan, itu akan menimbulkan yang namanya voice, di mana voice ini adalah ketidakpuasan yang diungkapkan melalui upaya yang aktif dan nyata untuk meningkatkan kondisi. Jadi ketika dia nggak puas terhadap pekerjaan, maka dia akan aktif untuk berbicara, aktif untuk menyuarakan seperti itu. Kemudian di sampingnya itu exit, di mana kepuasan itu tidak diungkapkan secara lisan, tetapi melalui tindakan atau perilaku. Pada level yang atau eskalasi yang paling tinggi, itu bahkan dia sudah bulat untuk meninggalkan organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian berikutnya, ketika pasif dan konstruktif ini bertemu, maka ada yang disebut dengan loyalty, di mana ketidakpuasan diungkapkan oleh karyawan tersebut secara pasif, sambil menunggu kondisinya membaik. Jadi karyawan ini bakal mungkin banyak-banyak berdoa atau banyak menunggu perubahan, dibanding dia harus aktif untuk mengubah kondisi yang tidak nyaman tersebut. Kemudian yang keempat yaitu neglect, di mana ketidakpuasan yang diekspresikan itu dengan memperburuk kondisi. Jadi mungkin kondisinya udah buruk, kemudian dia tambahin semakin buruk supaya buruknya itu benar-benar level maksimal gitu. Karena emang dia udah mungkin udah level seperti bodo amat ya terhadap pekerjaannya itu.
Nah, kemudian ada tambahan mengenai counterproductive work behavior atau CWB, di mana definisinya adalah tindakan merusak organisasi, termasuk mencuri, berperilaku agresif terhadap rekan kerja, terlambat datang kerja, atau bahkan absen. Yang pertama itu terkait dengan absenteeism, itu memiliki hubungan yang negatif antara kepuasan dan ketidakhadiran. Tetapi hubungannya sedang hingga lemah. Secara umum, ketika banyak alternatif pekerjaan tersedia, karyawan yang tidak puas atau tidak memiliki job satisfaction tadi itu akan memiliki tingkat ketidakhadiran atau absen yang tinggi. Tetapi ketika hanya ada alternatif, ketika alternatifnya itu hanya sedikit atau bahkan tidak ada, maka karyawan yang tidak puas itu ya tidak punya pilihan lain, sehingga dia akan ketidakhadirannya akan rendah dan sama dengan karyawan yang puas. Kemudian ada yang disebut dengan turnover atau perputaran karyawan. Jadi secara keseluruhan, pola kepuasan kerja yang menurun itu indikator terbaik dari turnover itu sendiri. Keterikatan karyawan, yaitu hubungan antara pekerjaan dan komunitas atau organisasi, dapat membantu menurunkan kemungkinan dari turnover ini, terutama dalam budaya kolektif atau suatu pekerjaan yang berorientasi kepada kelompok. Nah, ini yang paling akhir, yaitu terkadang manajer itu tidak paham. Dalam sebuah studi oleh konsultan manajemen, di mana beliau membagi organisasi itu menjadi beberapa kelompok. Nah, dari hasil studi tersebut, kelompok dengan moral yang tinggi, yaitu lebih dari 70% karyawan menyatakan kepuasan kerja secara keseluruhan, dan kelompok dengan moral rendah atau sedang dengan tingkat kurang dari 70%. Di mana hasilnya adalah harga saham bagi perusahaan dengan moral tinggi mampu tumbuh 19,4% dibanding dengan perusahaan yang moral sedang atau rendah, di mana hanya tumbuh sekitar 10%. Terlepas dari hasil ini, yang sudah terbukti, itu masih banyak manajer yang tidak peduli tentang kepuasan kerja karyawan. Yang paling ekstrim itu justru malah beberapa manajer itu melebih-lebihkan kepuasan kerja karyawan. Jadi mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya masalah itu telah ada. Oke, cukup sekian dari kelompok kami untuk presentasi chapter 2 dan chapter 3. Terima kasih dan ditunggu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.